Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini, saya akan membahas sebuah film drama science fiction berjudul Bicentennial Man. Konten ini mengandung full spoiler ya. Di tahun 2005, keluarga Martin yang terdiri dari ayah Richard, istrinya dan kedua anaknya Grace dan Amanda membeli sebuah robot pembantu rumah tangga dari sebuah perusahaan robot. Richard mengaktifkan robot itu dan ia pun memperkenalkan 3 hukum robot. Yang pertama, robot tidak boleh menyakiti atau membiarkan manusia tersakiti. Kedua, robot harus mematuhi perintah manusia, asal tidak bertentangan dengan hukum pertama. Ketiga, robot harus berupaya untuk melindungi dirinya sendiri, asal tidak bertentangan dengan hukum pertama dan kedua. Amanda secara tidak sengaja menamakan robot itu Andrew. Richard memberikan ruang bawah tanah mereka sebagai kamar Andrew, dan menugasinya untuk membersihkan dan merawat rumah. Esoknya, Andrew membersihkan ruang bawah tanah dan membetulkan mesin piring hitamnya. Grace tidak suka dengan robot ini, sampai-sampai ia menyuruhnya untuk melompat dari jendela. Richard menghukum kedua anaknya. Ia mengatakan bahwa walaupun Andrew adalah seorang robot, mereka harus merawatnya dan menganggapnya seperti manusia biasa. Esoknya, mereka pergi bertamasya ke pantai dan Amanda bermain dengan kuda-kudaan kacanya. Waktu memberikan mainannya itu ke Andrew tidak sengaja memecahkannya. Ia langsung marah terhadap Andrew. Walaupun Andrew seorang robot, ia merasa bersalah dan berniat untuk memperbaiki mainan itu. Ia mengumpulkan kayu-kayu dan belajar cara untuk mengukir dengan membaca buku. Ia mengukir sebuah kuda-kudaan kayu dan meninggalkannya di ranjang Amanda. Untuk berterima kasih, Amanda memberikan Andrew bonekanya yang bernama Woofy. Paginya, Richard merasa kaget dengan inisiatif dan kreativitas Andrew. Ia melihat Andrew sedang duduk di ruang bawah tanah sambil mendengarkan musik opera. Richard membawa Andrew pergi ke kantor perusahaan robot itu dan bertemu dengan Dennis Mansky. Richard memberitahu Mansky bahwa Andrew memiliki sifat keingintahuan, kreativitas, dan persahabatan. Mansky memberitahu Richard bahwa terdapat keanehan pada diri Andrew, dan Mansky menawarkan sejumlah uang untuk ganti rugi. Mansky juga bilang bahwa mereka bisa mengganti Andrew dengan sebuah robot yang baru, tapi Richard tidak bermaksud untuk mengganti Andrew. Mansky membujuk Richard untuk mengembalikan Andrew, tetapi Richard menolaknya, lalu mereka pun pergi dari sana. Kemudian Richard mengubah kewajiban kerja Andrew. Sekarang, ia tidak hanya berkewajiban untuk mengurus rumah dan anak-anak, tetapi ia juga harus melatih kreativitasnya seperti membuat jam dinding, sama seperti yang dilakukan Richard. Andrew juga harus menghabiskan waktu dengan Richard setiap sore, di mana ia akan mengajarkan Andrew bagaimana cara berperilaku layaknya seorang manusia. Seiring berjalannya waktu, Andrew terus menggali kreativitasnya dengan mengukir benda-benda lain. Ia juga belajar tentang manusia, cara berkembang biak, humor, dan cara membuat lelucon. Ia juga belajar bermain piano sesuai ajaran Amanda. Beberapa tahun berlalu, Amanda sekarang sudah tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik. Di lain pihak, Andrew tetap seperti itu. Pertemanan mereka sekarang sudah sangat erat. Richard dan istrinya sekarang sudah tua. Anaknya Grace menjadi seorang anak yang pembangkang. Keluarga itu memutuskan untuk menjual jam-jam dinding buatan Andrew. Amanda berpendapat bahwa Andrew lah yang harus menerima hasilnya. Richard mengatakan bahwa walaupun Andrew adalah bagian dari keluarga ini, tetapi ia tetap adalah sebuah robot. Dan tidak sepatutnya Amanda menganggapnya seperti manusia. Richard membantu menjual jam dinding Andrew dan membuatkan rekening bank untuknya. Suatu hari, Amanda mengunjungi Andrew di bengkelnya, dan Andrew tidak sengaja memotong tangannya. Andrew mengatakan tenang saja, jarinya bisa dipasang lagi. Amanda mengatakan bahwa ia baru saja dilamar oleh pacarnya Frank, tetapi ia bingung apakah ia harus menikahi Frank, karena sebenarnya ia juga menyukai Andrew. Andrew tidak mengerti apa yang dimaksud Amanda, lalu ia pun menyuruhnya untuk menikahi Frank sebagai sebuah langkah yang wajar. Ia berterima kasih kepada Andrew dan mengundangnya untuk datang ke pernikahannya. Andrew menerima undangan tersebut dengan bahagia. Kemudian Richard membawa Andrew ke perusahaan robot untuk melakukan perawatan. Ia juga membawa pengacaranya. Richard mengancam Mansky jika ia mengganti otak Andrew, maka ia akan menuntut perusahaan ini. Andrew juga meminta agar mukanya di-upgrade, agar ia bisa menampilkan ekspresi wajah. Mansky mengatakan bahwa upgrade tersebut membutuhkan biaya yang besar, tetapi ternyata Andrew memiliki uang yang banyak dari hasil penjualan jam dinding itu. Mansky pun setuju dengan permintaannya. Selang beberapa waktu, Amanda pun menikah dengan suaminya Frank. Andrew hadir di pernikahan itu dan mengenakan jas tuxedo. Ia menyapa Amanda dengan wajah barunya. Setelah pesta pernikahan, Andrew duduk dengan Richard sambil mengobrol mengenang masa lalu. Sambil menonton video dansa anaknya, Richard mengatakan bahwa kedua anaknya sudah tumbuh dewasa dan memiliki kehidupan sendiri, dan ia merasa sangat kesepian. Andrew mengingatkan bahwa ia masih memiliki dirinya, dan Richard berterima kasih.
12 tahun berselang, anak Amanda yang bernama Lloyd ternyata sangat tidak menyukai robot. Ia melemparkan pasir ke buku Andrew dan menolak untuk meminta maaf. Amanda menghukumnya dan memaksanya untuk meminta maaf. Saat mereka duduk di tepi pantai, Andrew mengatakan bahwa ia ingin dibebaskan dari tugasnya. Ia sebenarnya bukan ingin meninggalkan keluarga itu, tetapi ia hanya ingin diberikan kebebasan. Amanda mengerti kemauan Andrew dan menyampaikan pesan tersebut ke ayahnya. Di malam itu, Andrew menuliskan sebuah cek kepada Richard yang berisikan semua uang miliknya untuk membeli kebebasannya. Andrew menjelaskan maksud hatinya, tetapi itu membuat Richard marah dan menuduh Amanda lah yang telah menghasut Andrew untuk melakukan ini. Amanda meyakinkan ayahnya bahwa Andrew bebas mengambil keputusan sendiri, dan memang sepantasnya ia bisa berpikir apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Richard mengembalikan cek milik Andrew dan membebaskan Andrew dari semua kewajibannya. Andrew meminta Richard agar ia diperbolehkan untuk tetap melayani mereka, tetapi Richard menegaskan bahwa Andrew sudah lagi tidak diperlukan di sana. Dengan kebebasannya ini, Andrew membeli sebidang tanah di dekat pantai dan mulai membangun rumahnya sendiri. Ia menghabiskan 16 tahun hidupnya untuk membuat ukiran dan belajar lebih banyak tentang dunia. Sampai suatu hari, Amanda mengetuk pintu rumahnya, menginfokan bahwa ayahnya mencarinya. Mereka pulang ke rumah dan ternyata Richard sudah terbaring tidak berdaya. Richard mengatakan bahwa ia salah dan memang sepatutnya Andrew hidup secara bebas. Ia memegang tangan Andrew dan mengucapkan terima kasih atas apa yang Andrew pernah lakukan selama ini. Setelah Richard meninggal, Andrew berbicara dengan Lloyd, anak Amanda yang sekarang bekerja menjadi seorang pengacara. Ia meminta tolong Lloyd untuk mencari informasi tentang kaumnya, agar ia bisa mencari tahu takdir hidupnya. Lloyd bersedia membantunya karena ia tahu Andrew akan pergi lama dan tidak akan lagi mengganggu ibunya. Andrew akhirnya pergi dengan misi untuk mencari robot-robot seperti dirinya. Beberapa tahun berlalu dan ia belum menemukan robot seperti dirinya. Seiring waktu berjalan, ia terus berhubungan dengan Amanda dan menuliskan surat kepadanya. Di penghujung perjalanannya, ia kembali ke San Francisco untuk bertemu dengan seorang robot. Di sebuah pasar, ia bertemu dengan seorang robot yang suka berdansa. Ia mengikutinya ke sebuah gudang tua dan berkenalan dengannya. Nama robot ini adalah Galatia. Ia sangat senang karena ia bertemu dengan robot seperti dirinya. Tetapi ia kecewa, Galatia berperilaku seperti manusia hanya karena ia diprogram untuk berkelakuan seperti manusia. Ia tidak memiliki individualitas di luar pemrogramannya. Ia bertemu dengan pemiliknya, Rupert Burns, yaitu anak dari seorang engineer yang bekerja di perusahaan robot itu. Ayahnya lah yang menciptakan teknologi agar robot bisa berperilaku seperti manusia. Setelah ayahnya dipecat, ia mendirikan perusahaan robotnya sendiri, dan sekarang Rupert lah yang melanjutkannya. Andrew mendapati bahwa Rupert sedang menciptakan teknologi kulit yang bisa dipasangkan terhadap robot. Tetapi tidak ada orang yang mau mendanai proyek tersebut. Andrew memutuskan untuk mendanai proyek tersebut, asalkan Rupert mau membuat sebuah kulit robot khusus untuknya. Dengan bantuan Rupert, Andrew mendapatkan penampilan baru seperti layaknya seorang pria asli. Setelah itu, Andrew pulang ke rumah keluarga Martin, dan ia kaget melihat seorang wanita muda yang sangat mirip dengan Amanda. Andrew bertemu dengan Amanda asli yang tampak jauh lebih tua daripada dirinya, dan ia langsung mengenali Andrew. Amanda mengatakan bahwa Portia adalah anak dari Lloyd, cucu dari Amanda. Mereka berteman kembali dan Andrew tinggal di rumah pantainya bersama seekor anjing, Woofy. Andrew pergi mengunjungi Portia. Setelah beberapa lama, Andrew dan Portia pun berteman. Portia sadar bahwa Andrew ingin memiliki teman seorang manusia. Beberapa minggu kemudian, Andrew pergi ke sebuah rumah sakit. Ternyata Amanda mengalami stroke. Ia masuk ke ruangan dan mendapati Amanda terbaring tidak berdaya dengan sebuah boneka kuda di dalam tangannya. Amanda senang bahwa Andrew telah datang mengunjunginya. Andrew mengucapkan selamat tinggal kepadanya dan jantung Amanda pun berhenti berdetak. Andrew tidak bisa mengucurkan air mata, tetapi ia sangat sedih karena ia kehilangan teman terdekatnya. Andrew pergi mengunjungi Rupert dan memintanya untuk membuat organ-organ tubuh agar ia bisa lebih menyerupai manusia. Awalnya Rupert tidak mengiyakan, tetapi akhirnya ia berani mencoba. Sekarang Andrew sudah bisa berbicara layaknya manusia sebenarnya. Sebelum proyeknya selesai, Rupert bertanya kepada Andrew apakah ia siap dengan segala perubahan yang akan terjadi. Jika mereka melanjutkan ini, Andrew tidak hanya akan bisa merasakan kebahagiaan, tetapi juga rasa sedih dan sakit. Andrew sangat yakin dengan keputusannya dan ingin melanjutkan proses ini. Kemudian Andrew mengunjungi Portia dan mereka pun berjalan bersama. Ia mengundang Andrew ke sebuah gedung tempat di mana ia sedang bekerja. Di sebuah pesta, ia mengajak Andrew untuk berdansa. Mereka berdansa berdua dan tanpa disadari, rasa cinta mulai tumbuh di antara mereka. Saat berjalan berdua, Portia berbicara jujur dengan Andrew.
ia memiliki rasa suka kepadanya, tetapi ia juga tidak bisa berhubungan dengan sebuah mesin. Andrew merasa tersinggung dan mengatakan semua itu bisa berubah. Ia kembali kepada Rupert dan melakukan langkah-langkah akhir untuk menjadi seorang manusia. Setelah itu, ia kembali ke Portia dan memintanya untuk mencolok matanya. Portia melakukannya dan mereka merasa senang karena Andrew bisa merasakan rasa sakit. Lalu mereka berdua pun berciuman. Mereka berdua merasa canggung karena Portia akan segera menikahi pacarnya Charles. Portia mencintai Andrew, tetapi ia belum yakin bahwa Andrew bisa merasakan cinta. Setelah itu, Andrew pun pergi meninggalkan Portia. Di saat yang bersamaan, Galatea marah terhadap Rupert yang selalu bersikap bosi kepadanya. Ternyata, Andrew telah melakukan sesuatu terhadap Galatea. Rupert pergi mendatangi Andrew dan meminta Andrew untuk bertanggung jawab. Andrew memberikan ke Rupert apa yang ia mau. Andrew dan Rupert menyelinap ke pesta pertunangan Portia. Andrew mengatakan bahwa ia sebal dengan tunangan Portia, dan Rupert mengatakan bahwa inilah yang dinamakan rasa cemburu. Andrew sadar bahwa jika ia merasa cemburu, artinya ia mencintai Portia. Mereka pun pergi meninggalkan pesta itu. Di luar sepengetahuan mereka, sebenarnya Portia ingin agar Andrew datang ke sana dan membawanya pergi. Di rumah Andrew, Rupert mengatakan bahwa ia sedang mengerjakan sebuah upgrade yang bisa membuat Andrew berhubungan seks. Artinya, ia bisa menjadi lelaki seutuhnya. Esoknya, Andrew mendatangi Portia di tempat kerjanya. Ia menyatakan cintanya terhadap Portia, dan ia tahu bahwa Portia juga mencintainya. Ia meminta Portia untuk mengikuti kata hatinya. Portia merasa bingung dan berjalan keluar. Tetapi Andrew menghentikannya lalu menciumnya dengan erat. Portia tidak menolak, yang berarti mereka memang saling mencintai. Esok paginya mereka berdua terbangun di atas ranjang bersama setelah melewati suatu malam yang indah. Mereka makan pagi bersama. Portia mengatakan bahwa hubungan mereka tidak akan bisa diterima oleh masyarakat. Andrew mengatakan bahwa sekarang ia harus melakukan langkah berikutnya. Ia mendaftar ke Kongres Internasional untuk mengesahkan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Mereka menolak permohonannya dengan alasan bahwa Andrew tidak bisa menua. Jika ia tidak bisa menua, maka ia tidak bisa disahkan sebagai manusia seutuhnya. Beberapa tahun berlalu, sekarang Portia sudah berumur 75 tahun, dan Andrew tetap berpenampilan sama. Portia cemas karena ia semakin lama menjadi semakin tua. Tetapi Andrew mengatakan bahwa teknologi sekarang bisa membantu orang untuk hidup selama-lamanya. Portia tidak mau. Menurutnya, manusia tidak sepatutnya untuk hidup selama-lamanya. Manusia seharusnya hidup untuk sementara waktu, lalu meninggal. Dan itulah kehidupan yang ia mau. Tetapi Andrew tidak bisa hidup di dunia ini tanpa dirinya. Malamnya, ia mengenang suatu hal yang Richard pernah ungkapkan kepadanya. Manusia hidup melewati waktu, tetapi untuknya waktu adalah selamanya. Sekarang Andrew tahu harus melakukan apa. Ia mengunjungi Rupert yang sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Ia memintanya untuk memasukkan darah ke dalam tubuhnya agar ia bisa menjadi manusia seutuhnya. Rupert mengatakan jika ia melakukan ini, maka umurnya hanya akan tersisa 30-40 tahun lagi. Andrew menerima konsekuensi ini, dan mereka pun menjalankan prosedur tersebut. Selang beberapa puluh tahun, Andrew kembali hadir di Kongres Internasional dan mengajukan permohonannya lagi. Sekarang, ia sudah menjadi orang tua yang renta. Umurnya sudah sekitar 200 tahun. Ia memberitahu Kongres bahwa lebih baik ia hidup sekali sebagai manusia daripada selamanya sebagai sebuah mesin. Ia hanya meminta untuk dikenal sebagai apa dia sebenarnya. Kongres mendengar permohonannya dan meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Beberapa waktu berlalu, Portia dan Andrew sekarang terbaring di rumah sakit, tersambung dengan alat bantu hidup. Galatea yang sekarang terlihat seperti manusia menyalakan TV untuk menonton hasil keputusan Kongres Internasional. Mereka berdua berpegangan tangan. Kongres hendak membacakan keputusan bahwa Andrew resmi dinyatakan sebagai manusia dan perkawinannya dengan Portia adalah sah. Sayangnya, Andrew meninggal sebelum ia sempat mendengar keputusan tersebut. Portia menengok ke arah Andrew, dan Galatea menyatakan bahwa Andrew telah meninggal. Ia memberitahu Galatea bahwa Andrew tidak perlu mendengar keputusan Kongres. Apapun keputusannya, Andrew telah hidup sebagai seorang manusia yang seutuhnya. Ia meminta agar alat bantu hidupnya juga dicabut. Portia berbisik kepada Andrew bahwa mereka sebentar lagi akan bertemu. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen ya. Sekian dulu video ini, kami dari Sinopsia pamit undur diri.